Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bertemu lagi di Renungan Pagi kita, Pelita Kehidupan. Biarlah tiap-tiap hari kita selalu menikmati kekuatan yang Allah berikan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, yang ada adalah energi kita makin habis dan makin habis. Tapi ketika kita memandang Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang baru tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Sekalipun kita masih punya banyak tantangan dan pergumulan, tetapi kita akan merasakan kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Karena tangan Tuhan menopang kita dengan kasih-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kembali Tuhan, kami sangat bersyukur di mana Tuhan menaruh kerinduan di hati kami untuk selalu dekat dengan Engkau Bapa, untuk selalu menikmati sabda-Mu Bapa, untuk selalu menikmati hadirat-Mu, untuk selalu menikmati indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hal yang kami selalu rindukan adalah kami boleh mengenal Engkau semakin dalam dan lebih dalam lagi dari hari ke hari. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau terus membukakan kepada kami kebenaran-kebenaran-Mu Bapa, pesan-pesan-Mu Bapa, sehingga tiap hari hidup kami dipenuhi dengan kegairahan dan antusias, karena kami tahu di dalam jalan kami Engkau mengarahkan kami menuju satu tujuan yang sangat indah. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini dengan setiap keterbatasan, kelemahan hamba, dan hamba yang tidak ada apa-apanya ini, namun Tuhan yang menolong dan menyempurnakan hamba-Mu ini. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, hati kami selalu rindu akan Engkau Bapa, karena kami tahu Tuhan, ketika Tuhan kami merindukan Engkau, maka kami akan merasakan kesejukan air hidup yang mengalir dalam kehidupan kami. Sekalipun masalah belum berlalu dalam kehidupan kami, namun kami merasakan kekuatan luar biasa yang Allah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman Tuhan pada hari ini dengan sukacita. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini hanya satu, kerinduanku. Setiap orang pasti punya kerinduan. Apakah kerinduan Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Daud mengungkapkan kerinduan hatinya melalui Mazmur 42 ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Bapak Ibu Saudara, kerinduan muncul dari hati yang mencintai. Hati yang mencintai pasti senantiasa membuahkan kerinduan. Oleh karena itu yang perlu dipelihara adalah rasa cinta kasih kita kepada Tuhan. Jangan biarkan cinta atau kasih itu pudar bahkan padam. Firman Tuhan dalam Wahyu 2 dengan tegas mengingatkan kita betapa fatalnya kalau kita meninggalkan kasih yang semula. Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ingatkah Bapak Ibu Saudara akan kasih kita yang mula-mula kepada Allah, di mana setiap saat kita selalu merindukan Tuhan. Ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus di tahun 1991, saya rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Hujan deras maupun panas terik tidak menyurutkan langkah saya untuk pergi ke tempat ibadah. Setiap kali berdoa menjadi saat yang indah bagi saya untuk saya curhat sama Tuhan. Saya selalu semangat dalam belajar, ikut pelayanan di kampus dan gereja, mengikuti bimbingan dan pemuritan. Dan yang tidak pernah bisa saya lupakan adalah ketika menghadapi masalah. Saya tidak pernah takut, saya merasakan penyertaan Tuhan dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya sendirian menghadapi masalah apapun. Setiap hari saya selalu membaca surat cintanya Tuhan, yaitu Alkitab, dan saya menemukan di dalamnya keteduhan, kedamaian, kekuatan, dan kepastian akan keselamatan jiwa. Ketika itu saya bertanya dalam hati, mengapa Alkitab ini memberikan dampak yang luar biasa, tidak seperti buku-buku lain yang pernah saya baca. Dan ketika saya membaca ayat demi ayat, pasal demi pasal,
selalu saya merasakan ada kekuatan di dalam setiap perkataan firman. Sampai suatu hari saya menemukan kata-kata yang sangat meneguhkan saya. Di dalam Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tuhan mau supaya kasih mula-mula jangan pernah pudar dalam hidup kita. Rasul Petrus juga memiliki kerinduan untuk mengalami pengenalan yang semakin dalam akan Allah. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Semakin dalam kita mengenal Allah, maka semakin besar kekaguman kita akan pribadinya yang luar biasa. Kita akan membaca dalam 2 Petrus 1 ayat 3-8. Yang pertama ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah manggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Hal yang pertama, kehidupan yang saleh diawali oleh pengenalan akan Allah. Mengenal Allah adalah kasih karunia buat kita. Dengan kasih karunia, kita juga mengalami kelahiran baru. Setelah mengalami kelahiran baru, kita semakin mengalami pertumbuhan rohani. Bagian paling indah dari pertumbuhan rohani adalah persekutuan yang sangat erat dengan Allah. Dan kita akan dibawa semakin dalam mengenal pribadinya. Proses pertumbuhan ini membutuhkan nutrisi firman Tuhan terus-menerus. Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Pengenalan akan Allah membuat seorang bertumbuh dan tidak stagnan. Pengenalan akan Allah juga akan mengubah kehidupan seseorang. Perubahan inilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus, hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Pengenalan akan Allah merupakan pengalaman indah tentang perjalanan hidup, di mana kita mengalami kebaikannya hari lepas hari, mengalami terobosan demi terobosan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kerinduan Rasul Petrus tiap-tiap hari adalah semakin dalam mengenal Allah. Dampak lain dari pengenalan akan Allah adalah di dalam 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin pernah menyanyikan lagu, kalau ku cari damai hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temukan di dalam Yesus. Kedamaian dan ketenangan hidup adalah dambaan setiap orang, dan Tuhan menganugerahkan bagi kita kedamaian itu dengan berlimpah. Pengenalan akan Allah membuat kita menjadi orang yang berbahagia. Yang kedua, mari kita membaca 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hal yang kedua, pengenalan akan Allah akan meluputkan kita dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Mengapa kita diluputkan Allah? Karena kita adalah miliknya. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu Saudara, di atas kita sudah merenungkan bersama bahwa pengenalan akan Allah mengubah kehidupan kita. Bagaimana kita bisa diubahkan dari manusia lama menjadi manusia yang baru? Dari kecenderungan manusia daging kita yang selalu jatuh dalam dosa menjadi manusia rohani yang selalu rindu berjalan dalam kekudusan dan hidup dalam perkenanannya Allah. Efesus 4 ayat 21-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita diubahkan menjadi manusia baru. Yang pertama, hanya oleh kasih karunia yang Allah berikan dengan cuma-cuma buat kita. Yang kedua, kita mendengarkan tentang Yesus. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Yang ketiga, kita menerima pengajaran yang benar.
maka pengajaran inilah yang akan mengubah hati kita menjadi hati yang baru, mengubah cara berpikir kita, mengubah cara pandang kita tentang arti dan tujuan hidup, mengubah motivasi kita yang salah menjadi motivasi yang lurus, mengubah cara kita bertindak, cara kita mengambil keputusan, cara kita menjalankan bisnis, cara pergaulan kita, dan mengubah totalitas kehidupan kita. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa dibebaskan dari cengkraman hawa nafsu duniawi selain kita membuka hati kita, mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, dan Roh Kudus mengaruniakan kita pengertian untuk semakin mengenal Allah dan memimpin seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, kita lihat 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Hal yang ketiga, miliki iman yang bertumbuh. Iman itu bisa bertumbuh. Iman itu akan menghasilkan dampak yang dapat dilihat, didengar, dirasakan oleh diri kita sendiri dan orang lain, terutama orang-orang terdekat dalam keseharian kita. Kita tidak dapat memisahkan antara iman dan perbuatan. Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Omong kosong seorang yang mengatakan beriman tapi perbuatannya jahat, menghujat orang lain, menghakimi agama orang lain, bahkan menganggap orang yang berbeda agama sebagai orang yang hina dan kotor. Kristus mengajarkan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini berarti kita tidak boleh membedakan orang karena perbedaan agama, warna kulit, keadaan sosial, ekonominya, suku, dan rasnya. Iman itu harus bertumbuh. Progresnya adalah iman menghasilkan kebajikan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, tidak cukup kita hanya menjadi orang yang baik, tetapi kita juga harus menambahkan pengetahuan. Mengapa pengetahuan itu penting? Agar kita tidak hanya tulus tetapi juga menjadi orang yang cerdik. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu Saudara, saya harus mengakui kelemahan saya dalam hal ini. Orang-orang di sekitar saya juga mengatakan saya hanya punya ketulusan, namun tidak untuk kecerdikan. Akibatnya berkali-kali saya ditipu orang dengan modus mereka membutuhkan bantuan. Dari sini saya banyak belajar dan meminta Roh Kudus menolong saya mengatasi kelemahan ini. Setelah pengetahuan, kita harus memiliki penguasaan diri. Mengapa? Agar pengetahuan yang ada pada kita tidak membuat kita sombong, tidak membuat kita bermegah. Apa yang menjadi dasar pengetahuan kita? Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Tanpa ketekunan, kita akan stagnan. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan lagi. Otomatis kalau pertumbuhan itu terhenti, lambat laun kita akan mengalami kematian secara rohani. Kepada ketekunan, kesalehan. Kesalehan adalah perpaduan antara spiritualitas dan kebajikan. Inilah yang dimaksud oleh Yakobus. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih kepada semua orang. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 4. 1 Petrus 2 ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Hal yang keempat, mengenal Allah adalah anugerah terindah dalam hidup kita.
Salah satu lagu rohani yang sanggup bertahan melewati ujian waktu diciptakan oleh John Newton pada tahun 1772. Newton sendiri sebelumnya adalah seorang pelaut yang bejat moralnya, yang terlibat dalam perdagangan budak yang akhirnya oleh anugerah Allah dijamah Roh Kudus dan ia mengalami pertobatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. John Newton mengalami pembaharuan hidup dan pengenalan akan Allah semakin dalam. Pada akhirnya ia menjadi pendeta dan mempersembahkan yang terbaik sampai akhir hidupnya. Apakah yang menjadi kerinduan hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Mari awali kerinduan hati kita untuk mengenal Allah semakin dalam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, satu hal yang menjadi kerinduan kami boleh mengenal Engkau semakin dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, setiap pagi kami mau terus selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Sepanjang hari kami berjalan bersama-Mu dan ketika malam hari kami juga menikmati ketenangan dan keteduhan di dalam pelukan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terus berikan kami kerinduan itu dalam hati kami Tuhan, dalam hati Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan, kami mau Tuhan hidup kami terus semakin menjadi kehidupan yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mengawali hari ini dengan sukacita. Kami mohon Engkau menyertai, memimpin kami, dan Tuhan memberikan kami hikmat bijaksana dalam setiap apapun yang kami kerjakan dan apapun yang mau kami putuskan, ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini
dapat berkenan di hadapan